Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitab yufarriqu bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'ruf wal munkar wa hadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fil ayatil ukhra innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang duduk di rumah Allah ini, tentulah hati sudah siap untuk menghadap yang menggenggam jiwa raga kita. Duduknya bersimpu di rumah Allah ini tentulah sudah siap akal, pikiran, jasad dan sanubari merendahkan diri, meninggalkan perkara dunia yang konon lebih banyak waktunya ketimbang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lama, cuma 20 menit dari rentetan masuk masjid sampai sholat, tapi hadirkan hati, karena di hari Jumat ini ada poin-poin yang tertentu. Apabila khatib sudah berdiri di atas mimbar, tidak ada lagi pembicaraan dunia yang kita bicarakan. Bahkan menunjuk orang yang sedang berbicara pun bakal saking untuk menghadirkan hati kita. Sejenak, tolonglah para jamaah yang duduk di dalam rumah Allah ini, ketika khatib sudah berada di atas mimbar, tak ada lagi omongan, tak ada lagi pembicaraan, kecuali tertuju hati kita untuk menyatukan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berbicara ketika khatib sudah berdiri di atas mimbar? Faqad lagha, maka Jumatnya kosong, sia-sia, tak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ciri orang yang beriman itu adalah sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut tentulah mendekatkan diri, imtisal awamirillah, tunduk patuh atas perintahnya, wajtinabu nawahi, menjauhi larangannya. Ini lakukan, kita lakukan. Ini jauhkan, kita jauhi. Atiullah wa atiur rasul. Taat, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dalam kesempatan ini, khatib ini menyampaikan beberapa poin yang bahwa dalam hidup ini semua orang mencari kebahagiaan, semua kita mencari sukses, mencari bahagia, mencari kaya, mencari jabatan, mencari popularitas. Kadang jabatan dan popularitas, harta yang kita cari berbentuk dunia, tapi benar-benar menjadi dunia, tidak sampai kita bawa kepada akhirat. Karena memang perkara yang terjadi di dunia ini semuanya dunia. Salat ini dunia, puasa dunia, pekerjaan dunia, kantoran dunia, olahraga dunia, bisnis dunia, baca Quran dunia. Tapi dipilah selama tujuannya untuk akhirat, maka semua perbuatan kita itu akan menjadi amal akhirat. Ketika keluar dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, pergi pagi, pulang sore mencari rezeki Allah, niatnya untuk menghidupkan anak dan istri agar jauh dari makanan yang diharamkan oleh Allah, nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga banyak amal akhirat yang menjadi amal dunia. Khatib yang berdiri di atas mimbar ini semata-mata memang kelihatan amal akhirat, tapi boleh jadi menjadi amal dunia kalau di dalam hati untuk mencari pujian, sanjungan pujian di hadapan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kita sebagai hamba yang bersyukur, sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pandai-pandailah memilah dan memilih dalam setiap gerakan aktivitas yang kita lakukan. Rasulullah SAW menyampaikan 3 pesan dalam kehidupan kita. Salasun muhlikat, 3 hal yang membinasakan dalam kehidupan seorang manusia. Kalau 3 hal ini terjadi kepada seseorang, sekaya apapun pasti akan hilang, binasa hartanya. Setinggi apapun jabatannya pasti akan hancur. Sehebat apapun ilmunya, kalau berdasarkan kesombongan kepada Allah pasti akan hilang keberkahan ilmu. Kata Nabi, salasun muhlikat, 3 yang membinasakan. Al-awwal, yang pertama, asyuhu muta. Syuh muta, syuh, pelit, medit. Ada kesempatan berbuat baik, ada kesempatan untuk memberi. Ketika kotak amal lewat di hadapannya, tidak mengeluarkan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyuh adalah menahan sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, berharap yang belum ada. Asyuh adalah lebih besar daripada al-bakhil, pelit, medit. Bakhil ada kesempatan untuk berinfak tapi tidak mau untuk berinfak. Contohnya saja di hari Jumat ini, ke masjid manapun kita sholat pasti lewat kotak amal. Kenapa tidak terpikir sebelum datang ke masjid? Bahkan itu setiap pekan, baik di Masjid Al-Huda, di Masjid At-Taqwa, di Masjid Al-Ikhlas, dimanapun kita sholat Jumat, ada kotak amal yang lewat di hadapan kita. Tapi ketika kotak amal lewat, pura-pura tidur, pura-pura berzikir, pelit. Padahal ada kesempatan untuk membawa uang receh di hadapannya. Padahal ada kesempatan mengantongi uang rupiah di dalam kantongnya, tapi kok tidak teringat ya, tidak terbayang ya. Itu yang disebut dengan asyuh, pelit.
harta yang kita dapat ada 2,5% yang wajib kita keluarkan. Ada sedekahnya, ada infaknya, ada hadiahnya. Kepada siapa? Tentu kepada Allah kembali. Ingat, ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah 2,5%, sedekahnya, infaknya, hadiahnya ditahan, akan menghadapi ada 8 makhluk Allah yang sedang ngantri untuk mengincar harta yang sudah didapat itu. Pertama, air, datang banjir besar. Kedua, tanah, ditelan bumi. Ketiga, angin, puting beliung. Keempat, api, bisa jadi kebakaran. Kelima, dokter, saking pelitnya, disimpan-simpan hartanya, tidak mau mengeluarkan, tiba-tiba masuk rumah sakit, ruang ICU, semalam di rumah sakit 2 juta rupiah. Yang keenam, tipu. Yang ketujuh, maling. Yang kedelapan, hama. Panen pertama alhamdulillah berhasil, tapi panen kedua gagal. Pada dalam 1 tahun itu bisa 2 kali panen, tapi panen kedua gagal. Kenapa gagal? Boleh jadi panen pertama begitu bagusnya, tapi lupa mengeluarkan zakat, infak, dan sedekahnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang kedua adalah al-hawa umuttab. Hawa umuttabah, hawa nafsu yang diikuti. Kita semua mempunyai hawa nafsu. Tidak ada satupun di antara kita yang tak bernafsu. Nafsu ammarah, innan nafsa la'ammarah bisu'i illa ma rahima rabbih. Siapa yang tidak mempunyai sifat amarah, ingin dipuji, dimuliakan, disanjung, dimuliakan, disebut-sebut namanya? Ada. Tapi kalau berlebihan, kalau diikuti hawa nafsu itu, dia akan hancur. Nafsul lawwamah, la uqsimu bin nafsil lawwamah. Siapa yang tidak pengen ini, pengen itu, tidak pengen berumah tangga, semuanya pengen, tapi kalau diikuti menabrak rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan binasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang ketiga adalah nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apa nafsul mutmainnah? Duduknya kita di dalam rumah Allah ini bagian daripada nafsul mutmainnah. Maunya berbuat baik, maunya taat, maunya baca Quran, maunya tahajud, maunya bersedekah, maunya senyum, maunya terus dalam kebaikan dan kebaikan. Itu bagian daripada nafsul mutmainnah, mengalahkan nafsu ammarah dan nafsul lawwamah. Kita memiliki sifat itu. Tapi kalau nafsu diikuti, dia akan binasa, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, al-ajbu bin nafsih, ujub pada diri sendiri. Ujub bagian daripada membanggakan diri, mengandalkan kepintarannya, mengandalkan ilmunya, mengandalkan jabatannya, mengandalkan popularitasnya, mengandalkan kekayaannya. Ini semuanya karena aku. Kalau bukan aku, tidak akan selesai. Ini semuanya tanah aku, ini gedungku, ini sawahku, ini mobilku. Ujub. Iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Na'budu, kalau dipakai na'budunya saja itu disebut dengan ujub. Tapi ditambah nasta'in, iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Ini Pak Ustaz, alhamdulillah saya punya sawah, saya punya tanah 500 hektar, berkah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Alhamdulillah, saya punya anak cerdas lantaran karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hada min fadli rabbi. Jabatan, popularitas, ilmu yang diberikan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mengakui itu semua dari kepintaran dirinya, maka semua itu akan binasa. Sebagaimana Qarun yang mengaku-ngakui kehebatannya di hadapan Musa alaihissalatu wassalam. Hebat kerajaan Qarun itu, tapi hanya berucap ini adalah dariku, bukan dari Tuhanmu wahai Musa. Maka saat itu dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga sifat ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan, agar kita bisa selamat. Amal kita yang sedikit, salat yang kita lakukan ini belum tentu diterima oleh Allah. Tapi kalau berdasarnya karunia, pertolongan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi salat ini sebagai penolong amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqan antal musta'an la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.